SM Store, amanah dalam muamalah. Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mendatangi salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka untuk kita bersama-sama bertafakuh fid din. Kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan kita berusaha untuk meraih ilmu yang bermanfaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersama-sama saling mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini sebagai langkah kaki yang kelak Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk mudah melangkahkan kaki kita menuju surganya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu cara, satu usaha untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya adalah dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kita hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 golongan manusia dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-32. Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab ini kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami, yaitu orang-orang yang beriman. Mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kitab yang diturunkan kepada kita semuanya adalah Al-Quranul Karim. Maka dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini, dalam menjalankan Al-Quranul Karim, melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Allah menyebutkan ada 3 golongan manusia dalam kaitannya dengan beribadah kepada Allah ini. Yang pertama ada golongan yang disebut oleh Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Maka di antara mereka ada orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang lebih banyak melakukan perbuatan dosa, lebih banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jenis hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman yang paling rendah levelnya. Yang paling rendah levelnya. Wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua, golongan pertengahan. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, yang pertengahan. Siapa mereka yang pertengahan? Mereka adalah orang-orang yang berusaha meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan mencukupkan diri dalam mewujudkan ibadah yang hanya bersifat wajib saja. Mereka berusaha menyempurnakan kewajiban mereka dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak menambahkannya dengan amal-amal ibadah yang bersifat sunnah. Ini adalah golongan yang pertengahan. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang paling tinggi, golongan yang terbaik dalam mewujudkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Golongan yang terbaik dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Golongan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Dan di antara mereka adalah ada golongan yang dikatakan sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera atau golongan yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan biiznillah taala, dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah keutamaan yang besar.
Siapa golongan sabiqun bil khairat ini? Golongan yang terbaik, golongan yang bersegera melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan kewajibannya dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan mereka menambahkan kesempurnaan kewajiban yang mereka lakukan itu dengan perkara-perkara yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk mereka. Demikian pula mereka berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci di dalam agama. Bahkan mereka meninggalkan sebagian perkara yang mubah karena khawatir terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Ini adalah golongan yang tertinggi, ya, golongan yang terbaik. Yang tentunya golongan yang terbaik ini mereka akan mencapai surga-surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu bagian daripada sunnah di dalam kita beribadah kepada Allah, yang harapannya gitu, dengan kita mengenal sunnah yang berkaitan di sini khususnya untuk sholat, kita bisa mengamalkan ya salat-salat sunnah ini dengan lebih baik sebagai pelengkap amal ibadah kita dan sebagai amal saleh yang akan meningkatkan derajat kita sampai pada tingkatan yang tinggi. Dan kalau kita memperhatikan orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat gemar untuk melakukan salat-salat sunnah ini. Bahkan pernah diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad itu setiap hari salat beliau itu sebanyak 300 rakaat. Dalam sehari semalam beliau itu selalu salat 300 rakaat. Dan beliau ketika disiksa pada saat dipenjara oleh Khalifah Al-Ma'mun dan dua khalifah setelahnya, itu karena kondisi fisik beliau yang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan salat sunnah dengan jumlah yang biasa beliau lakukan, maka menurun menjadi 50%. Jadi berapa, Pak? 150 rakaat. Dalam kondisi terluka, dalam kondisi cacat karena siksaan, beliau masih tetap mampu melaksanakan salat sampai 150 rakaat banyaknya. Kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak sakit, dalam kondisi lapang, tidak sibuk, berapa rakaat sunnah yang bisa kita lakukan dalam salat-salat sunnah sehari semalam? Berapa rakaat? 10? Yakin 10? Nah, ini dengan kita mempelajarinya, ya mudah-mudahan ya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Nah, para ulama sering menyebut ya salat-salat sunnah itu dengan istilah salawatut tatawwu'. Ya, salawatut tatawwu'. Salawatut tatawwu' atau salat-salat tatawwu'. Apa maksudnya ya? At-tatawwu' itu, at-tatawwu' ini ya secara bahasa adalah maknanya az-ziyadah, ya. Az-ziyadah allati laysat lazimah. At-tatawwu' itu artinya adalah tambahan yang bukan bagian dari kewajiban. Ada kewajiban, ada namanya tambahan dari kewajiban yang tidak wajib untuk dilakukan, itu namanya tatawwu'. Ada juga yang memberikan pengertian secara bahasa, tatawwu' itu adalah at-tabarru'u bima la yalzamu minal khair, yaitu berlaku sukarela ya, dalam hal kebaikan atau melakukan suatu kebaikan secara sukarela, yang mana kebaikan itu bukan perkara yang diwajibkan. Itu namanya at-tatawwu'. Atau juga ya, makna yang lain adalah takallufut ta'ah. Takallufut ta'ah, yaitu membebankan diri untuk melakukan suatu ketaatan. Itu adalah makna dari at-tatawwu'. Dan tidak digunakan istilah tatawwu' ini kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam perkara mubah tidak ada istilah tatawwu'. Yang ada adalah dalam perkara-perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang baik. Ini secara bahasa makna tatawwu' adalah demikian. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, makna at-tatawwu' itu adalah az-ziyadatu
ala ma wajaba bihaqqil Islam sawa'un kanat hadhihi ziyadatu wajibatan am la. Jadi makna at-tatawwu' secara syar'i ya, menurut penulis kitab yang saya bawa ini, yaitu kitab Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu' yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah. Ya, beliau adalah salah satu pengajar di Jami'ah Ummul Qura ya, di Kuliyatud Da'wah wa Usuluddin di Kota Makkah ya. Universitas Ummul Qura di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Nah, beliau mengartikan at-tatawwu' itu adalah tambahan atas apa yang wajib bihaqqil Islam, berkenaan dengan rukun Islam. Berkenaan dengan rukun Islam. Jadi tambahan atas apa yang telah diwajibkan berupa rukun Islam. Sawa'un kanat hadhihi ziyadatu wajibatan amla, baik itu tambahannya bersifat wajib atau berhukum wajib ataukah tidak berhukum wajib. Jadi kalau dimaksudkan di sini adalah salatut tatawwu' atau as-salawatut tatawwu', maka maknanya adalah apa? Salat-salat yang menjadi tambahan di luar dari salat yang lima waktu. Di luar dari salat yang 5 waktu. Karena salat yang 5 waktu itu termasuk dari apa? Rukun Islam. Sedangkan tatawwu' itu di luar rukun Islam. Jadi segala salat yang disyariatkan selain dari salat yang 5 waktu, itu makna daripada as-salawat at-tatawwu'. Salat-salat tatawwu'. Baik itu hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah. Ada enggak selain sholat 5 waktu yang sholat itu hukumnya wajib? Selain sholat yang 5 waktu, ada enggak sholat yang lain yang hukumnya wajib? Ada enggak kira-kira? Ada. Kok diam saja? Belum sarapan ya? Salat yang selain 5 waktu yang hukumnya wajib ada tidak? Sebagian ulama menyatakan ada, seperti Syekh ya, penulis kitab ini, Syekh Muhammad Bazmul, menyatakan adanya salat wajib selain salat yang 5 waktu. Contohnya salat apa? Salatul Idain, salat 2 hari raya. Sebagian ulama menyatakan salat 2 hari raya ini adalah kewajiban. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib. Ya. Jadi pengertian yang saya sampaikan tadi, salat-salat yang di luar dari salat yang 5 waktu, yang merupakan rukun Islam ya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka ini adalah pengertian yang disampaikan oleh golongan para ulama yang menetapkan bahwasanya ada sholat-sholat di luar sholat yang 5 waktu yang bersifat wajib. Seperti contohnya tadi sholatul Idain. Ya, di antara contohnya adalah sholat 2 hari raya. Namun jika kita menggunakan istilah yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bahwa sholat yang 5 waktu itu saja yang wajib, selebihnya semuanya sunnah, maka sholat tatawwu' itu artinya adalah sholat-sholat sunnah yang dilakukan di luar sholat yang 5 waktu. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian berkaitan dengan anwa'u sholawati tatawwu', jenis-jenis sholat-sholat tatawwu'. Sebelum membahas sholat tatawwu', maka di sini diterangkan mengenai at-tatawwu' ya. Itu ada 2 jenis. Dalam agama ini at-tatawwu', perkara yang bersifat tambahan bagi kewajiban, itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah at-tatawwu'ul mutlak,
tatawwu' yang bersifat mutlak. Wa huwa alladhi lam ya'ti fihi syari'u bihaddin. Ia merupakan perkara yang pembuat syariat itu tidak memberikan batas kepadanya. Ya, jadi kalau ada ibadah seperti sholat misalnya ya, dikatakan dia ini sholat tatawwu' yang bersifat mutlak, berarti tidak ada batasnya berapa jumlah rakaat yang harus dilakukan. Ya, boleh dilakukan lebih daripada 2 rakaat misalnya. Ini kalau kaitannya dengan sholat. Kalau misalnya kaitannya dengan ibadah yang lain, maka tidak ada batas gitu ya, tidak ada batas tertentu yang ditetapkan oleh syariat untuk dikerjakan. Itu adalah at-tatawwu'ul mutlak. Contohnya adalah shadaqatut tatawwu'. Shadaqatut tatawwu', sedekah yang bersifat tatawwu', sedekah yang bersifat tambahan. Kalau sedekah yang diwajibkan dalam hakul Islam, dalam rukun Islam apa bentuknya? Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa? Ini keberapa ini? Ketiga ya. Rukun Islam yang ketiga, apa rukun Islam yang ketiga? Membayar zakat. Membayar zakat ini sedekah yang bersifat wajibah, termasuk hakul Islam, termasuk rukun Islam yang harus ditunaikan. Nah, selain daripada ini, maka namanya shadaqatut tatawwu'. Shadaqatut tatawwu'. Nah, shadaqatut tatawwu' itu ada yang wajib, ada yang sunnah, sama dengan sholat tadi. Shadaqatut tatawwu' yang wajib apa? Ada yang tahu? Shadaqah tatawwu' yang wajib. Shadaqah yang bukan zakat, yang wajib. Apa? Nafkah untuk siapa? Nafkah untuk orang-orang yang wajib dinafkahi ya. Seorang suami wajib menafkahi istrinya, seorang bapak wajib menafkahi anaknya ya. Seorang anak yang mampu memiliki kelebihan harta ya, jika memiliki kedua orang tua yang membutuhkan nafkah, maka wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya. Ini nafkah wajibah atau sedekah tatawwu'ah yang sifatnya wajib. Sedekah tatawwu' yang sifatnya wajib, tapi bukan zakat. Laisa min hakil Islam, bukan termasuk dari hak Islam atau rukun Islam yang wajib. Nah, di sini ada namanya sedekah tatawwu' yang termasuk tatawwu' mutlak. Seperti seseorang misalnya mengeluarkan harta di jalan Allah sesuai dengan kehendak orang yang mengeluarkannya. Dia berinfak misalnya untuk pembangunan masjid. Infak yang dia keluarkan, sedekah yang dia keluarkan bukan termasuk bagian zakatnya. Maka yang seperti ini, agama itu tidak membatasi jumlah berapa yang dia keluarkan untuk infak tersebut atau untuk sedekah tersebut. Maka ini dinamakan dengan istilah tatawwu' mutlak. Tatawwu' mutlak yang pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kadar batasnya. Ini kalau kaitannya dengan sedekah. Kalau kaitannya dengan sholat, ada namanya sholat tatawwu' mutlak atau sering kita sebut dengan istilah sholat sunnah mutlak. Berapa jumlah maksimal sholat sunnah mutlak? Berapa jumlah maksimalnya? Tidak ditentukan batasnya. Anda bisa sholat itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian 8 rakaat atau lebih daripada itu boleh. Sebagaimana Imam Ahmad tadi yang salah satu ya tokoh salaf yang kita contohkan berkenaan dengan pengamalan sholat sunnah beliau yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jumlah yang sangat banyak ini tentunya adalah sholat-sholat sunnah mutlaqah yang paling banyak dilakukan oleh beliau. Karena ada sholat-sholat sunnah tatawwu' yang bukan mutlak, yang terikat, yang nanti akan terikat dengan batas dan ketentuan, yang itu tidak boleh dilampaui. Nanti pada jenis yang kedua nanti ya,
Akan tetapi ketentuan dalam menjalankan sholat sunnah tatawwu' itu ya, yang bersifat mutlak, itu adalah dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, sebagaimana Nabi pernah mengatakan ya, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat di malam hari dan di siang hari itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya di sini adalah salat tatawwu', salat sunnah ya, baik yang bersifat mutlak maupun yang muqayyad. Namun yang muqayyad nanti ada ketentuan yang lain ya, di antara beberapa salat itu ada yang tidak dilakukan dengan bentuk 2 rakaat salam, tapi dengan bentuk yang lain. Nah, ini berkaitan dengan tatawwu' al-mutlak, at-tatawwu'ul mutlak. Kemudian yang kedua adalah at-tatawwu'ul muqayyad. At-tatawwu' al-muqayyad. Wa huwa ma ja'a lahu haddun fi syar'i, yaitu suatu ibadah ya yang terdapat batasan di dalam syariat, ada batas-batasnya yang harus dilakukan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Contohnya adalah jika seseorang itu menginginkan untuk sholat sunnah fajar, sholat sunnah di waktu subuh, yaitu sholat sunnah rawatib ini ya, termasuk sholat sunnah rawatib, maka tidak diperbolehkan orang itu melakukan sholat sunnah ini kecuali dengan menjalankannya sebanyak berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat saja. Kapan waktunya dikerjakan 2 rakaat ini? Qabla sholatil fajri, sebelum sholat subuh ditegakkan. Setelah dikumandangkannya azan sholat subuh yang menandakan waktu subuh telah masuk. Itu ada batas-batasnya, ketentuan-ketentuannya. Maka setiap sholat atau sodakoh atau apapun juga dari amal-amal ibadah yang dia bukan termasuk bagian daripada kewajiban rukun Islam yang kemudian ditetapkan di dalam syariat batasan-batasannya dalam mengamalkannya, maka ini disebut dengan at-tatawwu'ul muqayyad, tatawwu' yang terikat dengan batas-batas ketentuan syariat. Bisa dipahami ya? Nah, seperti misalnya seseorang mengerjakan sholat yang lain ya, kebanyakan di sini adalah sholat tentunya ya. Semisal seseorang melaksanakan sholat gerhana, nah maka ada ketentuan-ketentuan dan batasan-batasannya, serta kapan sholat gerhana itu disyariatkan. Nah itu semuanya disebut dengan sholat tatawwu' yang muqayyad, yang terikat dengan ketentuan dan batas-batas. Nah, kemudian kita masuk pada fadlu sholawati tatawwu', keutamaan sholat-sholat tatawwu'. Jadi ini bukan keutamaan sholat yang 5 waktu ya, bukan keutamaan sholat wajib yang 5 waktu, tapi keutamaan sholat-sholat at-tatawwu'. Waradat fi fadli sholawati tatawwu'i ahadithun katsirah minha, ya, terdapat hadis-hadis yang banyak yang membicarakan tentang keutamaan sholat-sholat tatawwu'. Di antaranya, nah dikatakan di antaranya di sini tidak disampaikan secara keseluruhan, namun disampaikan sebagian daripada keutamaannya. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab atas manusia pada hari kiamat nanti dari amal-amal mereka. Maksudnya amal-amal mereka di sini amal-amal yang bagaimana? Ai al-muta'alliqatu bihaqqillahi ta'ala, yaitu amal-amal yang berkaitan dengan memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama kali yang dihisab atas manusia dari amal-amal mereka pada hari kiamat itu adalah as-shalah, yaitu salat. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Kata Nabi SAW, Rabb kami jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala, dia berfirman kepada para malaikat, sedangkan dia Allah lebih mengetahui. Allah berfirman, unzuru fi salati abdi, perhatikanlah oleh kalian kepada salat hambaku ini. Atammaha am naqasaha, apakah salatnya sempurna ataukah salatnya ada kekurangan di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan adanya kekurangan di dalam salat ini? Maka para ulama menyebutkan paling tidak ada dua perkara yang menunjukkan bahwa salat itu adalah salat yang kurang. Yang pertama adalah ketika salat yang dilakukan seorang hamba itu kurang sempurna dari sisi rukun-rukunnya. Kurang sempurna ya, bukan kehilangan rukun. Kalau kehilangan rukun hilang salatnya atau batal salatnya. Ada kekurangan dari sisi rukunnya, seperti kekhusyuannya kurang, gitu ya. Karena khusyuk ini termasuk rukun dari salat. Kemudian kewajiban-kewajiban salatnya itu ada yang kurang sempurna dikerjakan. Sunnah-sunnah salatnya juga mungkin ada yang dia tinggalkan. Hayat, ya, tata cara salat yang dilakukannya ini mungkin kurang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ada kekurangan di sana sini dari sisi pengamalan salatnya tersebut, maka ini bisa ditambal kekurangannya nanti dengan salat-salat sunnah yang dilakukan. Nanti diterangkan di sini dalam hadis. Nah, itu maksud daripada kurangnya salat hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Kemudian kurangnya salat itu juga maknanya adalah berkaitan dengan ma turika minal faraidi ra'sa. Apa yang dia tinggalkan dari salat-salat yang wajib, yang 5 waktu itu. Misalnya mungkin dia ini pernah di masa hidupnya pernah meninggalkan sholat zuhur, atau meninggalkan sholat asar, atau meninggalkan sholat subuh, tidak sholat dari 5 waktu sholatnya. Ada yang dia tinggal, ya. Nah, maka ini akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Jadi 2 hal inilah yang termasuk dari bagian kekurangan di dalam sholat, yang akan disempurnakan dengan sholat-sholat tatawu'nya. Maka dilanjutkan di sini, fa in kanat tamatan, apabila sholat wajibnya itu sempurna, kutibat lahu tamatan, dicatat untuknya sempurna. Wa in kana taqassa minha syai'a, apabila terdapat kekurangan di dalam sholat wajibnya tersebut, maka Allah berfirman, unzuru, perhatikanlah oleh kalian wahai para malaikat, hal li'abdi min tatawu'in, apakah pada hambaku ini ada salat-salat tatawu'nya, salat-salat yang di luar dari salat yang 5 waktu. Fa in kana lahu tatawu'un, apabila pada hamba tersebut ada salat tatawu'nya, maka Allah mengatakan, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi, maka sempurnakanlah untuk hambaku ini kewajiban sholatnya tersebut dari tatawwu' yang dilakukannya, dari tatawwu' yang dilakukannya. Jadi sholat-sholat sunnah kita ini itu akan bisa menambah apa? Kekurangan dari sholat-sholat wajib yang kita kerjakan. Tsumma tu'khadul a'malu 'ala dzakum, kemudian amal-amal itu dihisab seperti yang disebutkan tadi. Seperti zakat, nanti juga hisabnya demikian. Ya, dilihat zakatnya hamba ini, apakah dia telah menyempurnakan zakat ataukah tidak. Ternyata mungkin ditemukan ada keadaan di mana dia tidak mengeluarkan zakat, sedangkan dia dalam kondisi mampu untuk mengeluarkannya. Maka kemudian apa? Dilihat ada tidak sedekah tatawu'nya.
Ada sedekah tatawu'nya. Nah, maka diambilkan sedekah tatawwu' ini untuk menambal zakat yang kurang sempurna tadi, atau yang hilang tadi, yang tidak dilakukannya. Dan dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai hikmah dari hikmah-hikmah yang disyariatkan berkaitan dengan salawat at-tatawwu'. Nah, dengan seseorang memperbanyak salat tatawwu' atau salat sunnah ini, maka akan membuat salat-salat wajibnya itu semakin sempurna, ya, sehingga akan menjadi baik, ya. Karena kalau salat itu baik, nanti akan dianggap semua amal solehnya baik. Nah, itu sehingga akan banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya, mengenai antara dia dengan Allah, ya, bukan antara dia dengan makhluk. Kalau antara dia dengan makhluk nanti ada hisab tersendiri. Oleh karena itu tadi dikatakan berkaitan dengan amal-amal mereka, itu maksudnya adalah amal-amal mereka yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya dari Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Maka aku memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air wudunya dan segala keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi mengatakan kepadaku, sal, mintalah kamu sesuatu kepadaku. Fakultu, maka aku mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu wahai Nabi, agar supaya aku bisa menemanimu di dalam surga. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Rabi'ah ini minta kepada Rasul, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku nanti bersama engkau masuk ke dalam surga, untuk menemanimu di dalam surga. Secara tidak langsung Rabi'ah ingin minta kepada Nabi supaya mendoakannya agar dia masuk surga, ke dalam surga yang levelnya sangat tinggi. Kenapa? Karena Nabi SAW level surganya sangat tinggi, paling tinggi. Nah, ini kecerdasan sahabat Rabi'ah. Dia tidak minta apa-apa tentang urusan dunia, tapi dia berharap agar Rasulullah mendoakan dia untuk masuk ke dalam surga yang levelnya tinggi bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, awa ghaira dzalik, atau mungkin ada yang lain selain itu. Qultu, ya, aku kata Rabi'ah, ya, mengatakan huwa dzak, itu saja wahai Rasulullah. Ini bagaimana para sahabat itu orientasi hidup mereka hanyalah apa? Akhirat. Cita-cita mereka terbesar adalah akhirat. Ya, padahal kalau seandainya dia menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dunia, maka dia minta kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan saya supaya punya anak banyak, istri banyak, harta banyak, kan gitu ya. Sehat terus, tidak sakit, bisa saja seperti itu. Dan Rasul ketika memberikan tawaran, ya jelas akan menerima gitu ya permintaan sahabat tersebut untuk mendoakan kebaikan yang banyak untuknya. Tapi tidak diminta oleh sahabat Rabi'ah ini kecuali kebaikan untuk akhirat. Qala, maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku atas dirimu sendiri untuk memperbanyak sujud. Maksudnya untuk memperbanyak sujud itu maksudnya apa? Untuk memperbanyak melaksanakan sholat. Dan sholat yang bisa diperbanyak sholat apa? Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib sudah ada ketentuannya. Sholat sunnah tadi ada yang tidak ditentukan jumlah batasnya, ya, ada yang dibatasi. Dan dua-duanya bisa dilakukan dalam keseharian hidup seorang hamba. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang gemar melakukan sholat-sholat sunnah di samping dia melakukan sholat-sholat yang wajib, maka keutamaannya adalah dia akan meraih derajat-derajat surga yang sangat tinggi. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan sholat sunnah yang luar biasa.
Kemudian Nabi SAW juga pernah mengatakan, alaika bikathratis sujudi lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, maksudnya memperbanyak salat tatawwu'. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud dengan satu sujud untuk Allah, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dengan satu sujud itu, darajatan, satu derajat di surga. Wa hatta biha anka khati'atan, dan akan menghapuskan dengan sebab satu sujud yang kau lakukan itu khati'atan, satu kesalahan atau satu dosa. Ini adalah di antara keutamaan salat sunnah. Ya, termasuk juga ketika seseorang itu memperbanyak melakukan salat sunnah, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang nantinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang terkenal dengan istilah hadis wali, hadis tentang wali, sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang nawafil, perkara-perkara yang bersifat tambahan. Di antaranya an-nawafil di sini adalah salatun nawafil, salatut tatawwu', salat sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, setelah Allah mengatakan bahwa dirinya mencintai orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan yang wajib maupun yang sunnah, maka Allah menyebutkan tentang apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Apa maksudnya di sini? Kata para ulama, ini adalah bentuk kiasan. Bentuk kiasan, bukan kemudian Allah itu kemudian bersatu dengan hambanya, bukan ya. Sebagaimana sebagian orang-orang sufi berkeyakinan demikian dengan dasar hadis ini, padahal tidak demikian maksudnya. Maksudnya kata para ulama adalah Allah menjaga penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya, semua anggota tubuhnya dari mengerjakan hal-hal yang dimurkai olehnya. Allah menjaga semua anggota tubuhnya itu dan akan senantiasa menjadikan semua anggota tubuhnya itu untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyak taufik kepadanya dan perlindungan dari kemaksiatan. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, apabila dia meminta kepadaku maka aku akan memberikannya, benar-benar aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la'u'idzannah, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan benar-benar melindunginya. Ya, jadi segala hajat keperluan seorang yang dicintai oleh Allah itu akan dipenuhi oleh Allah, segala permintaannya, baik kebaikan dunia maupun akhiratnya. Dan segala apa yang ditakuti oleh seorang wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib maupun yang sunnah, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini diantara keutamaan dari kita melaksanakan sholat sunnah. Dari beberapa dalil itu saja, bagi kita yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tentu ini merupakan motivasi besar
untuk mendorong kita memperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, terkhusus salat-salat sunnah yang dianjurkan. Nah, ini kita anggap selesai ya berkaitan dengan keutamaan salat-salat sunnah. Namun nanti akan kita dapati keterangan mengenai keutamaan salat-salat sunnah yang sifatnya spesifik. Sifatnya spesifik. Kalau tadi mengenai salat-salat sunnah yang sifatnya apa? Global. Nanti kita mendapati keterangan dari hadis Nabi SAW yang berbicara mengenai keutamaan salat sunnah secara spesifik. Dan kita langsung masuk pada bab yang pertama mengenai as-sunanur rawatib, atau salat yang pertama ya. Salat sunnah yang pertama yaitu salat-salat sunnah yang bersifat rawatib. Apa sih salat sunnah rawatib itu? Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Baik itu dilakukan sebelum salat wajib, atau sesudah salat wajib, atau sebelum dan sesudah salat wajib. Kata para ulama, di antara hikmah disyariatkannya atau disunnahkannya salat rawatib ini adalah yang pertama untuk membantu pengamalan salat yang wajib itu lebih khusyuk. Manakala salat sunnah rawatib itu dilakukan sebelum salat wajib. Karena dia sebagai muqaddimah, mengawali dia dalam berzikir kepada Allah, mengingat Allah SWT, sekaligus mengawali apa? Dalam kaitannya dengan menjadikan dia siap untuk melakukan salat wajib setelahnya. Ketika dia melaksanakan salat rawatib qobliyah salat wajib ya, maka di situ dia telah berusaha untuk khusyuk, dan ketika dia masuk ke dalam salat wajib maka lebih khusyuk keadaannya. Nah, sedangkan salat sunnah rawatib baik sebelum dan sesudah itu bisa menjadikan apa? Penutup kekurangan dari salat wajib yang telah dilakukannya, atau yang akan dilakukannya. Ini diantara hikmah yang diterangkan para ulama mengenai disyariatkannya salat sunnah ar-rawatib. Nah, dikatakan di sini fadlus sunnah ar-rawatib, keutamaan salat sunnah rawatib. Waradat fi fadli sunnah ar-rawatib ahadits. Terdapat hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan sunnah rawatib itu. Minha fi fadli sunanir rawatibi alal ijmal. Di antaranya adalah mengenai ya keutamaan sunnah rawatib yang bersifat ijmal, yang bersifat global. Jadi ada hadis Nabi itu yang menyatakan keutamaan salat rawatib yang bersifat global. Wa minha fi fadli ba'di afradiha. Dan di antara hadis-hadis Nabi ada juga yang membicarakan tentang keutamaan salat rawatib yang disebutkan secara terperinci, khusus pada salat rawatib tertentu. Ya, misalnya salat sunnah rawatib ini khusus keutamaannya demikian. Nah, itu nanti diterangkan demikian oleh sebagian hadis Nabi SAW. Min dzalika ya, di antara hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan salat sunnah rawatib, yang pertama adalah hadis yang datang dari Ummu Habibah, yaitu zaujun Nabi SAW, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Ya, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 raka'atan tatawwu'an ghaira faridatin. Tidaklah ada dari seorang hamba muslim yang salat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya salatnya ikhlas karena Allah, dalam setiap hari 12 rakaat, salat yang termasuk dari salat tatawwu', salat sunnah, ghaira faridatin, yang bukan wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, kecuali dibangunkan untuknya satu rumah di al jannah, di dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, fassara hadhihi rakaat ya, disebutkan penafsiran dari 12 rakaat tadi itu adalah
salat-salat rawatib. Dikatakan dalam tambahan pada riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, dikatakan arba'u raka'atin qabla dzuhri, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da dzuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, berarti 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, berarti berapa? 8 rakaat ya. Dan 2 rakaat setelah isya 10 rakaat, dan 2 rakaat sebelum subuh 12 rakaat. Nah, dari hadis yang kita baca tadi, tidaklah ada seorang hamba yang muslim yang dia salat karena Allah SWT dalam setiap harinya 12 rakaat salat sunnah yang bukan wajib, kecuali akan dibangunkan baginya 1 rumah di surga. Para ulama berselisih pendapat mengenai 12 rakaat ini. Ada yang mengatakan 12 rakaat ini khusus untuk salat rawatib saja, berdasarkan tambahan penafsiran yang disampaikan dalam riwayat yang dibawa oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i yang kita baca tadi. Sehingga maksud dari hadis ini 12 rakaat yang sunnah itu maknanya adalah salat rawatib. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini disebutkan dengan lafadz yang bersifat umum, maka ini tidak hanya salat rawatib saja. Salat-salat sunnah yang lain pun juga demikian. Misalnya ada orang itu sholatnya 12 rakaat di dalam 1 hari, 1 malamnya sholat sunnah, tapi bukan bentuknya rawatib, atau sebagiannya rawatib, sebagiannya sholat sunnah yang lain. Mungkin ya, dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat rawatib, terus kemudian sholat duha beberapa rakaat, kemudian sholat malam beberapa rakaat, sampai terkumpul menjadi 12 rakaat. Tapi bukan apa? Secara keseluruhan sholat rawatib, sebagian saja, atau bahkan sama sekali bukan sholat rawatib. Maka sebagian ulama menganggap bahwa itu termasuk dari bagian apa yang disebutkan dalam hadis ini. Dia akan dibangunkan rumah baginya di dalam surga. Nah, ini poin pertama ya. Poin yang kedua mengenai hadis ini juga berkaitan dengan dibangunkannya rumah di surga. Apakah yang dimaksud orang yang dibangunkan rumah di surga itu adalah dikala dia bisa melakukan sholat sunnah 12 rakaat di sehari semalam itu, dia langsung dibangunkan 1 rumah di dalam surga? Ataukah dia harus melazimkan atau terus melakukan gitu ya, terus melakukan 12 rakaat itu dalam kehidupannya sehari-hari, baru kemudian dia nanti mendapat 1 rumah di surga? Bisa dipahami ya maksudnya ya? Berarti kalau orang itu menganggap 12 rakaat sekali dilakukan dalam 1 hari ya, 12 rakaat itu dia mendapatkan 1 rumah di surga, berarti kalau dia bisa melakukannya dalam 1 pekan, 7 hari, berarti dia mendapat 7 rumah di surga. Nah begitu. Sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya adalah kalau dia bisa terus-menerus mendawamkan 12 rakaat dalam sehari-harinya, maka dia akan mendapatkan 1 rumah di surga. Wallahu alam, yang pernah saya dengar dari salah seorang profesor ya, dari Saudi, Syekh Al-Khothlan ya. Beliau menerangkan, beliau lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan setiap kali orang itu bisa menyelesaikan 12 rakaat dalam sehari semalamnya, maka dia mendapatkan 1 rumah di surga. Jadi kalau dia bisa melakukannya sampai 10 hari, berarti 10 rumah di surga ya. Karena tidak ada ketentuan di sini. Tidak ada ketentuan yang mengikat bahwa 12 rakaat itu harus terus-menerus dilakukan sampai mati baru dia dapat 1 rumah. Enggak. Karena lafadz hadisnya tidak menyebutkan seperti itu, tidak mengisyaratkan seperti itu. Ya, maka sehingga pendapat inilah yang wallahu alam saya pribadi lebih cenderung untuk mengambilnya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. Berkaitan dengan keutamaan sunnah rawatib ya. Oh ternyata ini bukan, ini ternyata berkaitan dengan jumlah rakaat.
Kalau menurut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hafidtu minan Nabi SAW asyra rakaat. Aku telah menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat. Rakataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa rakataini ba'dal maghribi fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini adalah berkaitan dengan 10 rakaat salat rawatib. Jadi salat rawatib itu yang muakkad ya, yang benar-benar ditekankan untuk dilakukan itu ada 12 rakaat dan 10 rakaat. Namun nanti kalau kita rinci lagi pembahasannya, maka kita akan mendapati ada jumlah yang lebih daripada itu. Karena nanti kita akan mendapati salat rawatib itu ada yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Terus ada tambahan lagi di waktu asar, sebelum salat asar 4 rakaat dilaksanakan salat rawatib. Ya. Kemudian ada juga hadis yang menjelaskan tentang keumuman salat sunnah di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah. Ya. Bainal adzanaini salatun, baina adzanaini salatun, baina adzanaini salatun liman syaa, kata Nabi. Ya, antara azan dan iqamah itu ada salatnya ya, 2 rakaat. Antara azan dan iqamah itu ada salatnya, antara azan dan iqamah itu ada salatnya, liman syaa, bagi siapa saja yang menghendakinya. Ya, kalau semisal setiap 5 salat yang kita lakukan ya dalam sehari semalam, salat-salat wajib, itu selalu setelah azan itu kita melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka nanti akan ada tambahan lagi, yaitu di salat maghrib dan salat isya, 2 rakaat sebelum salat maghrib dan 2 rakaat sebelum salat isya. Jadinya lebih banyak daripada 10 dan 12 rakaat. Namun yang muakkad, yang paling ditekankan itu adalah 10 rakaat dan 12 rakaat. Nah, kita masuk pada perinciannya ya. Diterangkan di sini perincian mengenai tiap-tiap sholat rawatib. Yang pertama adalah ratibatu sholatil fajri. Sholat ratib ya, kalau ratibah itu artinya satu jenis sholat rawatib. Kalau rawatib itu jamaknya gitu ya. As-shalawatur rawatib gitu ya. Sholat-sholat yang rawatib. Tapi kalau sholatul ratibah gitu ya, itu berarti sholat rawatib yang satu ya. Ratibatu sholatil fajri ya, sholat ratib yang subuh. Berkaitan dengan hukumnya, ratibatul fajri min akadis sunanir ratibah. Jadi sholat sunnah fajar ini, sholat sunnah subuh ini, itu adalah termasuk dari sholat rawatib yang paling ditekankan untuk dikerjakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduha wa la yada'uha fi hadarin wala safarin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu terus-menerus mengerjakannya, tidak pernah meninggalkannya. Baik itu dalam keadaan Rasul itu tinggal di rumah ya, tidak kemana-mana, atau dalam keadaan Rasulullah melakukan safar, perjalanan jauh. Itu tidak pernah Rasulullah meninggalkan salat sunnah ratib fajar, salat sunnah rawatib yang subuh, itu nggak pernah ditinggal. Sedangkan salat sunnah rawatib yang lain itu pernah Nabi tinggalkan ketika Nabi SAW sedang safar. Sehingga para ulama justru menyatakan bahwa sunnahnya itu ketika safar adalah meninggalkan semua sholat sunnah kecuali sholat sunnah witir dan sholat sunnah rawatib subuh saja. Dia disunnahkan dilakukan baik dalam keadaan hadar maupun dalam keadaan safar, dalam keadaan tinggal mukim maupun dalam keadaan safar bepergian jauh. Walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam yadullu ala wujubiha, dan tidak sahih riwayat datang dari Nabi SAW yang menunjukkan atas kewajiban pelaksanaan sholat sunnah subuh 2 rakaat ini.
Nah, disebutkan di sini mengenai pelaksanaan sholat subuh ini ya, sholat sunnah subuh 2 rakaat ini. Berkaitan dengan keutamaannya ya. Disebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Keduanya itu lebih aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minad dunya jami'an, daripada dunia seisinya, ya, semua isi dunia. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Wal haditsu yadullu ala istihbabi rak'atil fajri wat targhibi fihima. Hadis ini menunjukkan atas dianjurkannya melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat dan adanya motivasi dari Nabi SAW untuk mengerjakannya. Jadi ketika seseorang itu salat sunnah 2 rakaat di waktu subuh, nilainya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan bahwasanya apa? Surga itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, maka nusyautin fil jannah, atau maudhi'u syautin fil jannah, tempat diletakkannya cemeti di dalam surga itu khairun minad dunya wa fiha, lebih baik nilainya, lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya. Padahal tempat cemetinya saja, tempatnya saja, belum cemetinya, belum yang lebih hebat daripada itu. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nilainya lebih tinggi. Nah, itu kita tidak bisa membayangkan di sini, ya, dan tidak bisa membandingkannya dengan dunia. Oleh karena itu banyak sekali dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah yang terus menerus ya disampaikan kepada kita berkaitan erat dengan ketercelaan dunia ini dan kehinaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga seakan-akan Allah dan Rasulnya itu tidak ridho untuk kita ini terbuai dengan dunia, kemudian pada akhirnya menjadikan kita tidak meraih bagian di akhirat dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dunia ini adalah bernilai yang rendah. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan dari ibadah-ibadah yang nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang lebih beliau terus menerus lakukan melebihi daripada 2 rakaat salat sunnah fajar. Yang menunjukkan bahwa salat sunnah fajar ini terus menerus dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditinggalkan oleh beliau. Bahkan dalam kondisi safar pun beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya, sebagaimana dalam riwayat dari Abu Maryam, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan jauh, fa asrayna lailatan, maka kami pun pernah melakukan perjalanan di malam hari. Falamma kana fi wajhi subhi, maka ketika waktu itu sudah mendekati waktu subuh, nazala Rasulullah SAW berhenti di satu tempat ya dalam perjalanannya ini. Fanama wa naman nas, maka beliau tidur dan para sahabat pun tidur pula. Ya. Jadi sudah mendekati waktu subuh, mungkin jam-jam 2 kalau jam kita mungkin gitu ya. Jam 2 atau jam 3 gitu ya. Sampai di satu tempat, karena Rasulullah lelah, para sahabat pun lelah, akhirnya tidurlah keduanya. Ya. Falam nastayqid illa bisyamsi qad tala'at alaina, maka tidaklah kami bangun kecuali matahari telah terbit. Fa'amara Rasulullah SAW al-mu'adzina fa'adzan, maka Rasulullah SAW memerintahkan muadzin untuk adzan. Tsumma sallar rak'ataini qabla al-fajri, kemudian Rasulullah itu salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Tsumma amarahu fa'aqama, kemudian Nabi SAW memerintahkan ya muadzin untuk mengucapkan iqamah. Fasalla bin nasi, kemudian Nabi SAW salat bersama manusia, bersama para sahabat, salat subuh. Tsumma haddatsana bima huwa kainun hatta taqum as-saa'ah, kemudian Nabi SAW yang menyampaikan hadis
tentang perkara-perkara yang terjadi sampai hari kiamat. Nah, dalam hadis ini pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama adalah mengenai tidaknya Nabi SAW meninggalkan sholat sunnah fajar meskipun dalam kondisi safar. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai pelaksanaan sholat sunnah subuh tetap dikerjakan walaupun misalnya orang itu terlambat mengerjakan sholat subuhnya. Seperti Nabi SAW tadi tertidur bersama para sahabat, bangun dikala matahari telah terbit. Maka Rasulullah SAW merintahkan salah seorang sahabat untuk beradzan. Setelah itu Rasulullah melaksanakan sholat sunnah subuh. Beliau tidak menyegerakan pelaksanaan sholat subuh secara berjamaah bersama para sahabat, tapi beliau mendahulukan sholat sunnah tersebut, baru kemudian apa? Sholat fajarnya atau sholat subuhnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam kondisi terlambat sekalipun dalam mengerjakan sholat subuh dan sholat sunnahnya, tetap dikerjakan sholat sunnahnya. Ya, jadi kalau misalnya kita kelelahan gitu Pak ya, tertidur, kemudian kita bangun-bangun kok sudah jam 6 misal gitu ya, tanpa sengaja kita ini tertidur jam 6 kita baru bangun, maka kemudian setelah kita wudhu, kita jangan langsung sholat subuh, tapi laksanakan sholat sunnah subuh terlebih dahulu, baru kemudian dilaksanakan sholat subuh. Meskipun mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak terbiasa melakukan, kadang kita melakukan, kadang tidak melakukan, maka tetap dianjurkan untuk selalu mengerjakan sholat sunnah subuh ini. Karena sebagian orang ada yang mengatakan, oh itu dikarenakan karena sebelumnya dia membiasakan diri, nah gitu. Ini tidak ada ketentuan yang demikian. Yang tepat adalah kapanpun dia menginginkan untuk sholat sunnah subuh, meskipun mungkin dia terlambat dalam mengerjakannya, tetap dia hendaklah mengerjakannya. Yes. Kemudian dalam hal meringankan melaksanakan sholat sunnah subuh ini, terdapat riwayat dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-muadzin min al-adzan salat subhi wa bada subhu raka'a rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-shalah." Disebutkan oleh Ummul Mukminin Hafsah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin itu telah selesai dari mengucapkan adzan untuk adzan salat subuh dan telah datang waktu salat subuh, maka beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan sebelum ditegakkannya sholat subuh. Dikatakan di sini rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Nah, seperti apa gambaran ringannya? Ya, digambarkan di sini seperti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan 2 rakaat salat sunnah fajar dengan ringan sampai aku mengatakan gitu ya. Sampai aku mengatakan, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca suratul Fatihah? Nah gitu. Sehingga seakan-akan beliau tidak membaca suratul Fatihah karena apa? Karena ringan dan cepatnya salat tersebut, tidak diperpanjang oleh Rasulullah salatnya. Nah, kemudian surat apa yang dibaca ya? Sehingga kemudian kita dapati tadi riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Hafsah mengatakan bahwa salat Rasulullah SAW itu sangat ringan ya, dari kaitannya dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dikatakan di sini riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh ini adalah setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah setelah membaca Fatihah dalam rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Dan untuk rakaat yang kedua Nabi SAW membaca surat Ali Imran ayat 52.
amanna billahi washhad bi anna muslimun. Sehingga pendek ya salatnya Nabi SAW. Hanya baca satu satu ayat dan satu ayat. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina tadi. Kemudian rakaat yang kedua ini yang beda dengan riwayat yang dari Ibnu Abbas. Rakaat yang kedua adalah membaca surah Ali Imran ayat yang ke-64. Ya, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum itu. Nah, ini adalah apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini berkaitan dengan salat sunnah subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya disunnahkan untuk melakukan al-iltija. Al-iltija setelah salat sunnah subuh sebelum melaksanakan salat wajib. Al-iltija itu apa? Al-iltija itu menyandarkan tubuh pada bagian sisi kanan tubuh. Seperti orang bertelekan badannya begini. Begini, meletakkan tubuhnya ya. Entah di atas kasur atau di atas lantai gitu ya. Tapi hati-hati jangan sampai ketiduran gitu ya. Untuk menunggu apa? Iqamah salat subuh ya, atau mendekati ditegakkannya salat subuh secara berjamaah. Itu disunahkan. Ya, jadi kalau misal Anda dengan waktu salat subuh itu di masjid ya, biasanya itu antara adzan dan iqamah, terkadang sebagian masjid itu ada yang memberikan waktu yang cukup lama. Ya, cukup lama, mungkin 15 menit misal begitu ya. Nah, maka setelah adzan itu Anda salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu Anda melakukan al-iltija ini. Sebentar saja ya, 5 menit. Misalnya salat sunnah Anda itu katakanlah 5 menit. Anda iltija 5 menit, perjalanan 5 menit, pas Anda sampai di sini iqamah misalnya, atau hampir iqamah. Nah, itu sunnah. Tapi jangan iltija ini dilakukan di masjid, karena tidak pernah Rasulullah SAW melakukannya di masjid. Demikian pula para sahabat tidak pernah mengerjakannya. Sehingga disunahkan hanya di rumah, dikerjakannya di rumah, sebagaimana Rasul mengerjakannya di rumah. Ya, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'atail fajri falyattaji' ala syiqqihil aiman." Apabila salah seorang di antara kalian yang melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat, maka hendaklah dia meletakkan ya bagian sisi kanan tubuhnya itu dengan apa? Menyandarkannya. Ya. Seperti apa ya? Tidur miring begitu, Pak. Nah, gitu. Kayak tidur miring begitu, meletakkan bagian tubuh yang kanan di atas lantai atau di atas tempat tidur atau di atas sofa atau di atas tempat yang lainnya. Ini termasuk dari sunnah ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan dengan berharap pahala, mengerjakan sunnah, maka dia mendapat pahala. Nah, kemudian mengenai orang yang kehilangan salat sunnah fajar, ya, kita selesaikan salat sunnah fajar, nanti kita lanjutkan setelah istirahat ya. Salat sunnah ratib yang lain. Adapun jika orang itu tidak sempat melaksanakan salat sunnah fajar, mungkin karena bangunnya mepet gitu ya, sehingga dia mengutamakan salat wajibnya di masjid, maka bisa dilakukan dengan 2 cara. Yushra'u liman fatathu rak'atal fajri an yusalliyahuma ba'da salatil fajri mubasyaratan au ba'da tulu'i syamsi. Disyariatkan bagi orang yang kehilangan dari melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar untuk melaksanakannya setelah salat fajar secara langsung. Jadi setelah salam dari salat subuh langsung berdiri, tidak pakai zikir, langsung berdiri salat sunnah 2 rakaat dengan niat salat sunnah fajar. Atau setelah terbitnya matahari dilaksanakan, yaitu waktu syuruk. Wal afdalu an yusalliyahuma ba'da tulu'i syamsi. Yang lebih afdal adalah melaksanakannya setelah tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Itu lebih afdal. Namun tidak mengapa dilaksanakan setelah salat subuh secara langsung. Nah, dalil-dalil tentang hal ini
adalah seperti riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yusalli raka'atal fajri falyusallihima ba'dama tatlu'us syamsu." Barang siapa yang belum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar, maka hendaklah dia melaksanakan salat tersebut setelah terbitnya matahari. Kemudian dalam riwayat yang lain ya dari Qais bin Qahad radhiyallahu annahu shalla ma'a Rasulullah sallallahu as-subha, bahwasanya beliau pernah salat bersama Rasulullah sallallahu salat subuh, walam yakun raka'atil fajri, namun beliau belum menyelesaikan salat sunnah fajarnya 2 rakaat. Falamma sallama Rasulullah sallallahu sallama ma'ahu, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan salam, maka beliau pun ikut salam bersama Rasulullah. Tsumma qama, kemudian langsung dia berdiri, faraka raka'atil fajri, kemudian beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat salat fajar. Wa Rasulullah SAW yanzuru ilai, sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu melihat dia. Falam yungkir dzalika alai, namun beliau tidak mengingkari perbuatannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi menetapkan atau mengakui ya, membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Qais bin Qahad ini, sehingga termasuk dari bagian sunnah yang ditakrir ya, yang ditakrir, yang ditetapkan oleh Nabi SAW, diakui oleh Nabi bahwa hal ini adalah perkara yang dibenarkan. Nah, hadis ini menunjukkan atas kebolehan mengqadha salat sunnah fajar setelah melaksanakan salat wajib fajar. Liman lam yusalliha qabla al-fardhi, bagi orang yang belum melaksanakan salat sunnah fajar itu sebelum melaksanakan salat wajib fajarnya atau salat wajib subuhnya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan pada salat rawatib yang lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.